Perkenalkan, nama saya Luis Antonio Wulan Lolong dengan NIM 220211060015. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 Praktikum Jaringan dan Komunikasi Data yaitu Lab 4.6.6 yaitu View Wired and Wireless NIC Information. Di sini terbagi atas 2 bagian yaitu yang pertama Identify and Work with PC and IC. Yang bagian yang kedua, identify and use the system try network icon. Langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama yaitu identify and work with PC and IC. Jadi di bagian pertama ini kita akan mengidentifikasi jenis NIC yang ada pada PC yang kita gunakan dan kita akan mengeksplor berbagai cara untuk mengekstrak informasi terhadap NIC tersebut dan cara menonaktifkan dan mengaktifkannya. Kita masuk ke dalam step yang pertama yaitu use the network and sharing center. Oke, di sini saya akan split screen dulu. Nah, yang bagian A yaitu navigate to the control panel, click view network status and text under network and internet heading in the category view. Jadi di sini kita akan masuk ke dalam control panel. Kemudian kita akan klik view network status and text. Nah, di bagian B ini kita disuruh untuk mengklik change adapter setting link. Yang ini. Nah, bisa kita lihat di sini merupakan list dari NIC yang tersedia. Di sini kita akan melihatnya pada WiFi. Oke. Pada bagian step yang kedua, work with your wireless NIC. Bagian A, locate the wireless network connection. If it disabled, right-click and select enable to active your wireless NIC. Di sini karena disable, di sini saya akan enable-nya, yaitu dengan cara klik kanan, kemudian enable. Nah, di sini sudah enable. Pada bagian B, if the wireless network connection is not currently connect, right-click and select connect or disconnect to connect to an SID that you are authorized to connect to. Jadi di sini kita akan mengkonekkannya dengan klik kanan kemudian klik connect or disconnect. Nah, di sini jaringan yang saya gunakan yaitu ini, OneRP. Di sini sudah terkonek. Oke, pada bagian C, right-click a wireless network connection and then klik status. Kita akan klik kanan. Kemudian kita akan melihat statusnya. Sabar, di sini terdisable tadi salah klik. Enable ulang. Oke. Setelah itu kita lihat apakah sudah terkonek. Di sini sudah terkonek. Oke. Di sini kita akan melihat statusnya. Nah, ini merupakan jendela dari status WiFi. Kemudian pada bagian D, the wireless network connection status window display where you can view information about your wireless connection. Nah, di sini ada pertanyaan, what is the service set identifier or SSID for the wireless router of your connection? Di sini SSID-nya yaitu OneRP. Kemudian what is the speed of your wireless connection? Untuk speed-nya itu
114,4 Mbps. Kemudian, pada bagian E, klik Details to display the network connection detail window. Di sini kita akan melihat detailnya. Nah, di sini juga ada pertanyaan yaitu what is the MAC address of your wireless NIC? Di sini dapat kita lihat MAC address-nya itu ya yang physical address yaitu EC63D7A85822. Kemudian pada bagian E, do you have multiple IP versi 4 DNS servers listed? Di sini saya hanya punya satu, yaitu 192.168.1.1. Di sini ada pertanyaan lanjutan, if so, why would multiple DNS server be listed? Karena saya di sini hanya mempunyai IP versi 4 hanya satu, jadi pertanyaan ini tidak akan saya jawab. Oke. Pada bagian F, open a window command prompt and type ipconfig/all. Jadi di sini kita diminta untuk membuka command prompt. Kemudian kita akan ketik dengan command ipconfig/all. Baik. Jadi di sini kita akan mengecek apakah bagian yang ada di command prompt ini sama dengan yang bagian di detail status. Di sini kita akan mengecek. Yang ini. Description-nya sama. Kemudian physical address-nya juga sama. Kemudian DHCP enable-nya yes. Kemudian link lokal IP versi 6-nya sama juga. Ini bisa kita lihat di sini. Kemudian IP versi 4 address-nya juga sama. Ini. Kemudian ada subnet max. Ini subnet max-nya juga ada. Jadi informasi yang ada di command prompt dengan yang di sini sudah sama semua. Kemudian kita akan close. Kemudian pada WiFi status ini kita akan klik wireless property. Kemudian pada bagian H ini, pada bagian wireless network property, kita akan klik the security tab. Jadi di sini kita bisa melihat security type, encryption type, network security key. Jadi di bagian ini kita bisa mengklik show karakter untuk melihat network security key atau password dari connection yang kita gunakan. Setelah itu kita oke. Kemudian kita close WiFi statusnya. Kemudian kita disuruh untuk mengklik WiFi, kemudian kita klik connect or disconnect. Jadi ini ada beberapa network wireless SSID yang berada di sekitar dan network connection yang kita gunakan. Kemudian pada bagian K, untuk bergabung dengan network SSID yang lain, kita bisa klik di sini. Di sini kebetulan di sini hotspot dari HP saya, kita akan coba connect. Untuk mengkonekkannya kita bisa klik connect di sini. Nah, di sini kita akan memasukkan security key-nya.
Kita juga bisa melihatnya dengan ini. Kita mengklik ini, kita bisa melihat security key-nya. Kemudian next. Nah, di sini kita sudah terhubung dengan network wireless SID dengan bernama titik. Oke, saya akan balik lagi ke OneRP. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke bagian step ketiga, yaitu work with your wired and IC. Karena laptop saya ini tidak ada port Ethernet yang untuk menghubungkan kabelan dari router ke laptop saya. Jadi pada bagian sini saya tidak akan mengerjakannya. Karena bisa kita lihat tidak ada NIC-nya di sini, yang ada hanya WiFi dengan Bluetooth network connection. Jadi kurang lebih sama dengan step yang kedua. Yang pertama akan mengenable NIC-nya, kemudian akan mengecek statusnya, kemudian akan klik details, akan melihat statusnya secara detail. Kemudian pada command prompt juga disuruh untuk mengetik command ipconfig/al. Setelah selesai akan di-close semua window yang ada. Oke, lanjut saja, langsung kita ke bagian yang kedua, yaitu identify and use the system tray network icon. Jadi yang bagian A, klik the system tray, click the network icon to view the pop-up window that display the SSID that are in range of your wireless NIC. Jadi di sini saya akan close dulu. Kemudian pada icon WiFi ini kita akan klik. Nah, di sini ada beberapa SSID yang berada di dekat saya. Kemudian di sini saya akan klik More WiFi Setting. Saya akan split screen. Oke, setelah itu pada bagian B disuruh untuk klik Network and Internet. Setelah itu di settingan ini kita disuruh untuk klik Change Adapter Option. Namun di sini untuk laptop saya, Change Adapter Option-nya yaitu Advanced Network Setting. Kita akan klik. Kemudian pada bagian D, in the network connection window, right-click Wi-Fi and select disable. Di sini kita akan mendisable Wi-Fi-nya. Nah, di sini Wi-Fi-nya sudah disable. Habis itu bagiannya examine your system, try-click the network icon again with the Wi-Fi disabled. Wireless network are no longer in range and not available for wireless connection. Jadi sini kita akan mengecek apakah icon Wi-Fi-nya masih ada, dan ternyata icon Wi-Fi-nya sudah tidak ada atau menghilang ya di sini. Nah, untuk itu kita lanjut ke step yang kedua, yaitu identify the network problem icon. In the network connection window, disable all the Wi-Fi and internet adapter. Seperti yang tadi saya bilang, karena saya tidak mempunyai port internet, jadi di sini saya akan mendisable Wi-Fi saja. Kemudian pada bagian B, the system tray now display the network disable icon, which indicate the network connectivity has been disabled. You can click the icon to return to network and internet setting. Seperti tadi yang kita lihat, kalau kita mendisable-nya, icon Wi-Fi akan tidak ada. Untuk itu, pada bagian D, in the network and internet setting window, you can click troubleshoot to use the PC to resolve the network issue for you. Di sini kita akan cari troubleshoot. Kemudian kita pilih troubleshoot other problems. Kemudian kita pilih order troubleshooter.
Nah, kemudian di bagian network and internet kita akan run. Nah, di sini bisa kita lihat kita diberikan tahu masalah bahwa the Wi-Fi network adapter is disabled. Jadi untuk memperbaikinya kita bisa mengenable adapter. Nah, di sini sudah enable. Kemudian kita akan lihat ikonnya. Nah, icon Wi-Fi-nya sudah jadi dan langsung terkonek ke Wi-Fi dengan SSID OneWiFi. Nah, bisa kita di sini more setting, network and internet, advanced network setting. Nah, di sini sudah terenable. Pada bagian E, if the troubleshooting did not enable on of your NIC, then you should do this manually to restore the network connectivity of your PC. Jadi misalnya kalau tadi troubleshoot-nya tidak bisa mengatasinya, maka kita bisa menggunakan cara yang manual dengan kita langsung mengenable-nya di sini. Jadi misalkan tadi kita disable, kita bisa langsung mengenable-nya di sini. Oke, bisa kita lihat sudah terenable dan langsung terconnect. Oke. Kemudian di sini ada reflection question. Why would you active more than one NIC on a PC? Jadi di sini saya tidak pernah menggunakan dua atau mengaktifkan dua atau lebih NIC karena laptop saya ini tidak ada port internet yang dimana untuk menghubungkan jaringan melalui kabel. Maka dari itu saya hanya menggunakan wireless connection yaitu Wi-Fi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya mohon maaf dan terima kasih.